There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Seperti biasa masih seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah, kali ini tuh aku awali dengan kegiatan ngurusin kakak. Ini adik ya. Ini adik Rara ya teman-teman. Jadi pagi-pagi tuh aku langsung garcep ngurusin anak-anak. Untuk rumah udah bersih ya, soalnya tadi subuhan, setelah selesai subuhan tuh aku langsung beberes karena hari ini jadwalnya tuh nggak bikin video beberes ya, makanya aku siapin beberes dulu. Udah lama juga aku nggak bikin video beberes ya teman-teman. Cuma nanti kalau memang lagi sempet baru aku bikin ya. Soalnya kira-kira ini tuh cuman bisa bikin video di dapur ya, karena sekalian kan aku mau bikin untuk masakan jualan pas suami. Jadi aku ngerekodnya sekalian aja. Nah, di sini tuh kakak adik Rara tuh udah selesai mandi. Ini tuh udah aku sisirin, udah cantik. Pokoknya paling utama tuh anak-anak dulu ya teman-teman dibersihin. Kalau rumah tuh biasanya subuhan gitu. Pokoknya aku tuh mikir gitu ya, hari ini jadwal apa. Misalnya aku jadwal mau bikin video tuh bagian bersih-bersih. Nanti aku masak dulu gitu. Terus kalau seandainya aku bikin jadwalnya masak-masak, aku bersih-bersih dulu. Mana yang nggak aku record itu aku langsung kerjain garcep gitu ya. Nah, ini aku udah selesai untuk urusin adik Rara karena ini mau lanjut ngurusin kakak Riri ya teman-teman. Soalnya kakak Riri tuh masih belum sehat, masih sakit gitu, jadi dia tuh lagi tiduran di kamar aku. Nah, ini aku mau bersihin kakak Riri biar nanti dia tuh lebih seger dan lebih fresh gitu ya. Mau aku mandiin dulu, tapi aku mandinya tuh pakai air hangat ya teman-teman, gak pakai air dingin. Soalnya dia tuh kan lagi gak enak badan. Kalau untuk demam dia tuh udah turun ya demamnya, tapi untuk sakit perut tuh masih berkelanjutan. Aku bingung sih dia tuh makan apa gitu ya sampai sakit perut terus. Jadi di sini tuh aku tuh kayak jaga banget untuk pola makannya. Dari minum juga aku masak lagi. Mungkin karena minum ya teman-teman. Soalnya kan aku minum pakai air depot isi ulang tuh, kadang-kadang tuh aku taruh di bawah gitu ya. Jadi kadang anak-anak tuh minum gak yang aku masak gitu. Aku ada sediain air yang aku masak untuk diminum. Tapi kadang-kadang anak-anak tuh mau cepet gitu ya, dia tuh malah minum air yang gak dimasak. Mungkin karena itu ya, soalnya kan aku pakai air depot isi ulang gitu teman-teman. Nah, di sini aku udah selesai untuk mandiin kakak Riri. Ini aku mau gantiin bajunya dulu. Kalau udah ada anak yang sakit tuh berasa sedih nggak sih teman-teman? Udah gitu kayak beraktivitas juga sedikit terganggu. Soalnya kita tuh kayak nggak fokus sama aktivitas kita. Kita tuh kayak mikirin anak-anak gitu ya. Masih sakit apa enggak perutnya gitu. Soalnya kan sakit perut ini tuh bikin lemes gitu ya teman-teman. Karena kan kita wanita pasti tahu banget gimana rasanya sakit perut. Karena aku hampir setiap bulan atau kadang-kadang setiap datang bulan itu tuh selalu sakit perut ya. Jadi aku tahu banget sakit perut itu kayak mana. Nah, di sini tuh aku sisir dulu rambutnya. Tadi aku udah kasih vitamin rambut andalan aku dan bener aja teman-teman, itu vitaminnya bagus karena aku udah pakai beberapa minggu dan ini tuh rambut anak aku jauh lebih hitam gitu ya, lebih bagus. Dan untuk disisir tuh nggak terlalu kusut gitu, padahal udah 1 harian dipakai tidur gitu ya rambutnya. Jadi nggak ada disisir itu nggak kusut. Nah, ini aku udah selesai untuk urusin anak-anak teman-teman karena aku juga mau garcep, mau masak. Aku belum masak, jadi aku garcep gitu ya untuk ngurusin anak-anak.
Oh ya BTW, kalian dari daerah mana nontonin video aku? Kemarin aku seneng banget loh teman-teman lihat komentar kalian tuh pada bilangin daerah kalian, dan aku tuh nggak nyangka kalau video aku tuh udah sampai mana-mana gitu. Aku tuh seneng banget. Jadi sekarang aku tuh mau absen lagi. Kalian dari daerah mana teman-teman nontonin video aku? Boleh kalian tulis-tulis di bawah kolom komentar ya. Terus coba deh kalian eh, tulis di kolom komentar tuh apa sih yang kalian buat seneng nontonin video aku, atau kalian tuh sukanya dari video aku tuh apa, aku ngapain gitu, atau mungkin kalian lebih suka aku masak, mungkin kalian lebih suka aku beberes gitu ya. Pokoknya kalian komen-komen ya di kolom komentar. Aku tuh suka seneng banget gitu bacain komentar-komentar kalian. Ada yang lucu komentarnya, ada yang ngasih semangat, ada yang doain. Pokoknya seneng banget gitu kalau udah baca-baca komentar. Tapi maaf ya kalau yang belum terbaca atau belum aku sempat bales, nanti aku bakalan sempetin bales ya teman-teman. Soalnya kan aku juga memang jadwalnya padat banget. Selain ibu rumah tangga, aku juga ibu dari 3 orang anak. Terus aku juga chefnya suami gitu ya. Jadi suami aku kan jualan, jadi yang masakin jualannya tuh aku ya teman-teman. Aku nggak pakai pembantu atau yang bantuin kerja gitu, murni aku yang ngerjain sendiri. Jadi kalian bisa bayangin gimana repotnya aku tuh, kayak ngurusin anak, terus kayak harus ngurusin rumah, terus aku harus nge-YouTube lagi, terus aku harus bikinin jualannya suami. Pokoknya tuh nikmatnya luar biasa banget ya teman-teman. Cuman aku nikmatin prosesnya, aku hayatin banget gitu ya. Pokoknya itu tuh bikin bahagia gitu. Udah gitu kita tuh terlalu fokus ke impian gitu ya. Jadi kita tuh nggak pernah mikirin sakit hati lagi. Alhamdulillah lah teman-teman, semenjak aku jadi sibuk, aku tuh nggak pernah yang katanya tuh sakit hati, tersinggung, terus kayak bosen, itu nggak pernah teman-teman. Karena hari-hari aku tuh jadwalnya full, terus kayak dalam otak aku tuh, aduh ini udah jadwalnya aku harus syuting nih gitu, aduh ini jadwalnya ngedit video nih, aduh ini buruan kelar dong kerjaan karena aku harus ngerjain ini. Pokoknya dalam pikiran tuh cuman waktu cepet dan harus cepet siap gitu. Dan aku yang paling aku pikirin endingnya tuh aku harus rebahan, aku harus nonton drakor, aku harus nonton film favorit aku harus sapa-sapa teman-teman aku harus upload story di FB. Pokoknya selalu eksis narsis lah ya. Pokoknya kalau mau dibilang lebay, mau dibilang aku tuh kayak aduh itu kurang kerjaan atau gimana tuh terserah ya bagi yang mungkin julid-julid. Tapi bagi aku sekarang sih masa bodoh, yang penting aku happy, yang penting aku bahagia sama dunia aku yang sekarang. What I need and that ain't Hampir banyak yang nanyain apa nggak keteteran sih, apa nggak susah sih cara bagi waktunya, soalnya sendirian, apa-apa sendirian, apalagi bikin YouTube aku jadi sutradaranya, aku harus mikirin ide konten, terus aku harus dubbing sendiri, editor sendiri, aku harus kameramenin sendiri, terus pokoknya semua serba sendiri ya teman-teman. Itu tuh bikin aku tuh kayak nggak keteteran kok, karena udah terbiasa gitu. Jadi aku udah tahu jadwalnya, udah tahu cara bagi waktunya, udah tahu cara ngarahin waktunya. Jadi aku tuh nggak pernah keteteran, malah aku sering tiduran gitu di rumah, mager-mageran gitu ya. Sempet aku tuh nonton drakor. Pokoknya aku tuh nggak keteteran teman-teman. out that you say. Dan aku juga nggak pakai pembantu. Jadi kalau seandainya ada yang bilangin, alah paling Bunda Dina tuh pakai asisten tuh di rumahnya, ada yang bantuin kerja. Emang ada yang bantuin aku kerja teman-teman? Siapa? Anak-anak, bukan asisten. Jadi aku tuh nggak pernah pakai pembantu, murni aku kerjakan sendiri. Ya alhamdulillah sih dikasih kekuatan yang super sama Allah. Jadi aku tuh bisa ngerjain sendiri, bisa handle sendiri. Jadi kalau ada yang bilang aku badannya kurus, pasti tenaganya nggak ada, salah besar ya. Ini tuh kecil-kecil cabai rawit ya teman-teman. Well, don't know it. Nah kalau kalian penasaran cara aku bagi waktu tuh kayak mana, kalian bisa datengin channel aku. Kok channel? Aku kan cuma punya satu channel ya. Maksudnya kalian bisa lihat di beberapa
video aku yang menjelaskan gimana cara aku membagi waktu, gimana cara aku mengatur kegiatan aku tuh aku udah sharing di channel-channel aku. Cuman di sini kalau kalian penasaran dan males balik ke channel aku atau ke video aku yang lain, ya udah di sini aku jelasin lagi ya teman-teman. Jadi cara aku bagi waktu itu adalah dengan cara aku nggak pernah menunda pekerjaan. Jadi misalnya hari ini tuh kayak malam gitu ya istirahat. Aku tuh mindset dalam otak aku udah pikirin jadwal apa yang akan aku kerjain besok. Jadi aku tanya sama suami besok jualan apa enggak. Misalnya kalau kata suami jualan, aku bakalan ngatur waktunya gitu teman-teman. Misalnya aku bangun subuh. Nah di subuh itu aku harus cuci. Setelah subuhan aku tuh harus cuci baju. Aku udah jemur baju, bersihin kamar gitu ya, udah nyapu rumah. Nanti bagian nge-record biasanya kalau jualan aku bagian nge-recordnya tuh di bagian masak-masak ya teman-teman. Jadi kalau aku bikin video masak-masak berarti aku jadwalnya tuh jualan gitu karena aku murni di dapur. Jadi kayak beres-beres rumah, nyuci baju, bersihin rumah tuh udah aku handle di subuh dan di malam hari. Jadi kalau seandainya aku kerja atau upload video tuh pas beres-beres rumah gitu atau geser-geser rumah, nah itu biasanya aku tuh kayak nggak jualan gitu. Jadi kalau nandain aja ya teman-teman, kalau aku upload video tuh kayak cleaning motivation, bersih-bersih rumah, bersih-bersih dapur, berarti aku nggak jualan teman-teman. Tapi kalau aku upload ya teman-teman. Kalau aku postingnya tuh masak-masak, berarti aku jualan gitu aja ya teman-teman nandainnya. Karena kalau kita tuh bikin video beberes tuh waktunya panjang banget dan lama banget gitu. Soalnya aku kalau bikin video beberes tuh bisa dapat 2 video gitu ya. Makanya biasanya aku kalau bikin video beberes itu aku nggak jualan atau suami nggak jualan ya. Jadi kalau aku bikin videonya masak-masak berarti aku jualan teman-teman. Karena video masak-masak itu kan satu tempat aja gitu dan nggak terlalu lama sih menurut aku kalau bikin video masak-masak. Paling aku bikin video masak-masak itu sekitar 1 jam sampai 2 jaman gitu. Jadi kalau bikin beres-beres tuh biasanya dari pagi sampai sore bisa dapat 2 sampai 3 video gitu. Jadi itu dia kunci dari aku ya teman-teman. Terus kenapa bisa upload video setiap hari. Nah kalau aku misalnya lagi jualan, aku satu video tuh pasti dapat teman-teman 1 hari. Tapi kalau aku libur jualan, itu aku bisa dapat 3 bahkan sampai 4 video. Pokoknya kalau lagi rajin banget tuh bisa dapat banyak video. Nah kalau kalian lihat kostum aku yang bajunya itu aja, berarti aku bisa dapat video yang banyak gitu ya. Nah itu dia yang bikin tabungan aku atau tabungan video aku tuh banyak. Jadi stok aku tuh aman gitu, makanya aku bisa upload video setiap hari. Jadi bunda pakai HP apa kok bisa nampung banyak video? Nah sebenarnya HP aku tuh nggak terlalu bisa nampung banyak video, paling hanya 3-4 video ya teman-teman. Jadi cara ngakalinya itu kayak aku tuh edit, pokoknya aku tuh 1 hari ada waktu ngedit, ada waktu dubbing. Jadi aku tuh udah edit videonya, aku dubbingin, terus aku bikin thumbnailnya, aku siapin semuanya, terus aku upload ya teman-teman. Cuman pas ngupload itu aku nggak publikin gitu, aku jadwalin. Jadi aku tuh jadwalin waktu tayang video aku. Misalnya ini aku bikin video, terus aku edit, aku dubbing, terus aku upload. Nah itu biasanya aku jadwalin untuk tayang besok atau kapan yang belum ada hari dimana video aku akan tayang. If I can lay down beside you, I will. Nah itu dia cara aku bagi waktu aku biar aku nggak keteteran ya teman-teman. Pokoknya kalau kalian bisa atur waktu kalian, karena sebenarnya yang bisa ngatur waktu kalian itu adalah kalian sendiri. Kalau kalian ngikutin waktu aku mungkin nggak nyambung gitu ya teman-teman. Jadi aku hanya kasih tips dan cara untuk kalian ngatur waktu kalian itu hanya kalian sendiri. Jadi kalau malam itu kalian tuh harus punya rencana, kalian tuh harus punya jadwal gitu ya. Coba deh kalau kalian gak bisa atur jadwal dengan pemikiran, kalian bisa tulis di kertas gitu ya, atau kalian bikin kayak
apa namanya, jadwal gitu ya. Terus kalian tempelin di mana yang sering kalian lihat, misalnya di kulkas. Nah, tempelin aja di kulkas teman-teman, itu adalah jadwal kalian. Tentuin di jam berapa gitu. Karena biasanya kan kalian ada jadwal janji, ada jadwal keluar rumah gitu tuh pasti kalian udah tahu duluan gitu ya, udah ada rencananya. Makanya kalian harus jadwalin, kecuali ada kegiatan yang mendadak gitu ya teman-teman, kayak misalnya tiba-tiba tuh ada meninggal atau kemalangan gitu, atau kejadian yang memang di luar jadwal. Nah, itu kalian bisa atur ulang gitu jadwalnya. Pokoknya itu tuh yang bisa ngatur waktu itu adalah kalian sendiri. Kalian nggak bisa ngikutin waktu orang lain teman-teman, karena kegiatan kita tuh berbeda-beda. Jadi kalau mau nggak keteteran di pagi hari itu, kalian bisa atur jadwal kalian ya teman-teman. Dan satu hal lagi, pesan dari aku, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Oke deh teman-teman, ini dia menu aku hari ini. Terima kasih ya kalian udah nontonin video aku. Oh ya, kalian bagi yang mau teman baik sama aku, boleh DM aku di Dina Kurniawati 573 ya. Kalian follow aja Instagram aku, nanti bakalan aku respon ya teman-teman. Oke deh, aku udah selesai berkegiatan di dapur, dan itu jadwalnya aku mau bikin jualan suami, cuman gak aku videoin ya. Karena kalau masak jualan tuh aku biasanya tanpa busana yang lengkap gitu, yang gak pakai hijab, biasanya pakai dasteran yang nyaman gitu ya. Nah, ini si pushi-pushi udah pada kenyang, tadi tuh udah aku kasih makan, udah pada santai-santai juga. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga video aku bermanfaat dan semoga kalian bisa terhibur dari video aku ini ya teman-teman. Ada motivasi yang bisa kalian ambil dari setiap video-video yang aku bagikan. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.